Tuhan, kami percaya kehadiran Engkau datang di hari kami. Dan kami percaya juga Engkau datang juga di hati kami. Dan menyatakan lewat kehidupan Engkau, memberikan contoh yang baik pada hidup kami pada hari ini Tuhan. Biar kami belajar merefleksikan yang selama ini Engkau hidup di dalam sejarah, di dalam Alkitab, dan di dalam kesaksian-kesaksian menjadi kekuatan buat kami pagi hari ini. Dan bagaimana kami belajar Tuhan, biarlah Engkau hadir dalam kehidupan Engkau yang nyata di dalam hati kami. Haleluya. Amin. Mari kita buka ayat Alkitab kita di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-6 berkata demikian. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya ulangi lagi ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, Bapak Saudara sekalian, ayat Alkitab ini memberi penjelasan pada pagi ini dengan jelas. Barang siapa yang hidup dengan dia, barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, siapapun orangnya yang mengatakan bahwa ia hidup di dalam dia, atau kita hidup di dalam dia, kewajibannya adalah dia hidup seperti Kristus telah hidup. Artinya teladan Yesus menjadi teladan hidup kita. Sudahkah saudara mengerti? Nah, hari ini, saudara, pagi ini saya mau beri pertanyaan dalam hidup kita. Pertama adalah, bukankah semakin dekat dengan Allah, kita merasakan semakin besar hidupnya Tuhan Yesus? Anehnya, semakin kita dekat dengan Yesus, apakah Yesus hadir dalam hati kita? Kalau memang hadir di hati kita, kenapa tidak muncul di mata kita? Kenyataannya, ayat ini mengatakan, disitulah kita semakin tahu bahwa Dia ada dan nyata. Yesus Kristus hanya hidup di dalam kisah Alkitab, pernah hidup, Dia hidup, lahir, hidup, dan mati. Bahkan setelah itu naik ke surga. Apakah nyata dalam kehidupan kita? Terus kalian, saya mau jelaskan pertama biar pagi ini jelas. Kalau semakin dekat sama Tuhan, pertanyaan dalam ayat Alkitab dari pagi ini adalah, teladan apa yang telah hidup seperti Kristus dalam hidup kita? Pagi hari ini saudara pernah merasakan kuasa Tuhan? Teladan apa yang saudara rasakan pagi hari ini? Sehingga saudara yakin bahwa Ia semakin dekat dengan saudara. Dan yang kedua, untuk menyadari semakin besar Dia, dengan potret seperti ini. Ketika Yesus mati di kayu salib, Dia telah bayar hutang-hutang dosa kita, telah bayar kesulitan kita, dan hanya kita meneladani hidup. Apakah kita sulit bahwa Yesus pernah hidup meneladani pikul salib? Apakah sulit? Apakah pikul salib seperti Yesus Kristus? Di zaman sekarang, pikul salib artinya percaya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Apapun yang terjadi. Apakah sulit, saudara? Itu semakin kita mengenal bahwa Tuhan yang lebih besar daripada kita, kan? Apakah saudara sudah menyadari hal seperti itu? Kalau masih belum, saya masuk ke dalam pertanyaan yang ketiga supaya jelas. Anehnya, semakin tidak terlihat juga bahwa Tuhan itu ada. Beneran gak sih? Saat ini Yesus tidak kelihatan lagi, kan? Tapi, pernah gak saudara merasakan Roh Kudus itu hadir di dalam hati kita? Pernah gak saudara merasakan pertolongan dari Tuhan dan saudara merasakan bahwa itu Tuhan yang tolong? Kalau saudara sudah merasakan bahwa itu Tuhan yang tolong, pernah gak saudara merasakan pertolongan itu dari Tuhan? Nah, saudara sekalian, kalau saudara sudah mengerti tiga hal ini, mari pagi hari ini kita akan melihat kenyataannya, sebab Dia hidup ada hari esok. Kalimat ini saya katakan, sebab Dia hidup ada hari esok. Kalau hari ini saudara tidak percaya Tuhan Yesus, maka tidak ada hari esok. Kalau saudara tidak meneladani Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka hari esok tidak ada. Tidak ada berkat, tidak ada masa depan, dan tidak ada Roh Kudus hadir dalam hati kita. Yang terakhir adalah, makanya
Saya katakan hari ini, kalau kita nempel sama Tuhan, kita percaya dengan kuasa Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan telah mati dan bangkit buat kita, maka dari dulu, sekarang, dan selamanya percaya kalau Tuhan itu adalah sumber kehidupan kita. Pertanyaan terakhir, apakah saudara percaya? Amin.